Namanya James, seorang tukang tato di studio tato miliknya sendiri. Di studio yang disewanya setiap bulan itu adalah tempat James mencari pundi-pundi rupiah. James sendiri memiliki keahlian melukis tato sejak sebelumnya tinggal di Bali dan bekerja sebagai karyawan tukang tato di studio tato di Bali. Baik tato kontemporer maupun tato permanen. Ya, berkat keahliannya itu dan dengan sedikit modal, kini James dapat membuka studio tatonya sendiri. Meski kecil, namun setiap harinya ada saja yang mentatukan tubuhnya di studio milik James. Dan James kerja hanya sendiri. Dan tujuan lain James membuka studio tato adalah agar bisa cuci mata, melihat tubuh cowok-cowok dan menyentuhnya dengan jarumnya. Ya, James adalah gay dan memiliki fetis pada cowok yang bertato. Permisi, halo? Teriak seorang cowok tampan dan maco dengan tubuh yang sudah penuh tato masuk dan mendorong pintu studionya dengan hanya bertelanjang dada. Cowok ini benar-benar tampan dan sepertinya baru dia, customer tertampan yang pernah ia temui selama 2 pekan ini. Tubuhnya benar-benar memancing birahi James dan James rasanya sudah tak sabar ingin mentato tubuhnya. Halo, tato? Yap, silakan. Terima kasih bang. Dengan siapa? Gue Doni. Abang? James. Ini baru ya bang studionya? Iya Don, baru 2 minggu. Oh, pantas. Mau tato apa Don? Tato kamu sudah banyak gitu? Oh, karena gue lagi jatuh cinta dan lagi bucin-bucinnya, makanya gue mau tato huruf cewek gue aja bang. Oke, siapa nama cewekmu? Jenny bang. Berarti J ya? Yoi bang, di sayap belakang ya. Oke, mau polos atau jileter? Jileter bang, biar nyeni dikit. Oke, tiduran, telungkup. James pun mulai mempersiapkan peralatan tatonya dan mulai mentato Doni. Dulu nato di mana Don? Oh, di Bali bang. Udah 3 tahun yang lalu pas jalan-jalan, makanya sekarang agak memudar. Abang juga awalnya di Bali. Ngapain bang? Ya kerja juga nato, masa jual jamu? Balinya di mana bang? Di daerah Seminyak. Gue juga nato di daerah sana, kok gak ketemu abang ya? Belum jodoh mungkin, di sana kan banyak juga tukang tato. Iya bang. By the way, kamu tinggal di mana? Deket sini bang, di Komplek Melati. Oh begitu. By the way, kenapa kamu tiba-tiba pengen nato nama cewek kamu? Ya kan tadi gue udah bilang, gue bucin banget sama dia. Gue cinta mati dah sama si cewek. Dasar. Tapi kalau abang saranin, jangan terlalu bucin. Nanti sakit kalau kecewa. Gue yakin dia gak bakal ngecewain gue bang. Kurang apa gue sama dia? Gue ngerasa udah cakep dan gak kalah tajir dari cowok-cowok yang ngincer dia. Jadi gue yakin dia bakal takut ngecewain dan nyanyain gue. Don, abang kasih tahu, customer abang yang datang ke sini tak hanya datang hanya untuk mentato tubuhnya saja, tapi juga ada yang datang untuk tujuan menghapus tato mereka. Kamu tahu alasan mereka menghapus tato? Apa bang? Macem-macem, tapi paling sering adalah ingin tobat dan ingin menghapus tato yang berhubungan dengan masa lalunya. Seperti menghapus nama, tato gambar wajah orang yang dicintainya, dan lain-lain. Dan terpaksa mengorbankan uang lebih lagi, terlebih jika tatonya terlalu banyak menyimpan kenangan masa lalunya. Dan itu sangat menyakitkan. Tak hanya sakit fisik, tapi juga sakit hati. Itulah kenapa abang bilangin kamu jangan terlalu bucin. Iya bang, ngerti. Ya gimana lagi namanya juga cinta. Kayak abang gak pernah ngalamin jatuh cinta aja. Abang pernah jatuh cinta dan pernah merasakan patah hati yang luar biasa. Abang sudah 3 kali menjalin hubungan dengan wanita. Dan itu gak sebentar. Tapi 3 kali itu juga abang gagal. Dan ditambah pergaulan abang di Bali membuat abang memutuskan jadi gay. Apa? Jadi abang gay? Iya. Kenapa? Jangan takut, santai aja. Abang gak akan kurang ajar kok. Oh, enggak bang. Gue gak takut. Maksud gue, ya gak heran sih. Biasanya tampang ganteng, body keren kayak abang gay. Gue juga punya teman-teman gay bang di gym.
Kadang ada beberapa yang godain gue, tapi untung gue masih kuat iman. Hah, syukurlah kalau begitu. Iya bang, abang udah punya cowok. Kenapa? Mau kenalin saya sama teman-teman kamu? Ya kali aja ada yang cocok. Abang sukanya cowok yang kayak gimana? Nanti gue kenalin deh teman-teman gue. Abang sukanya yang kayak kamu. Hah? Bercanda. Oh, hehe. Ngagetin aja bang, ucap Doni yang sedikit lega. Jujur, Doni tak kaget sebenarnya. Karena meski penampilannya biasa saja, tak seperti teman-teman homonya, namun parasnya begitu tegas dan rupawan. Dan pasti, jika teman-teman homonya melihat, sudah pasti akan jadi bahan rebutan. Dan meski tubuh James tak sebesar Doni, namun Doni mengakui jika James cukup tampan dan menarik. Doni terkejut saat James tiba-tiba memperhatikannya dari cermin. Kenapa Don? Apa sakit? Oh, enggak bang. Mungkin karena udah lama gak ditato, jadinya agak nyeri sedikit. Mungkin efek jarumnya. Oh, iya bang. James pun kembali fokus mentato Doni. Entah mengapa, dua-duanya sama-sama diam. Yang biasanya James pandai mencairkan suasana setiap ada customer, tapi kali ini sungguh berbeda. Suasana jadi canggung, apalagi dari cermin di samping, James masih memergoki Doni mencuri-curi pandang kepadanya. Entah apa maksud Doni memperhatikan James, entah penasaran atau apaan. Yang jelas itu membuat James sedikit kurang fokus. Namun James harus profesional, apalagi melihat punggung belakang Doni yang kekar dan berotot. James kembali menatap cermin dan terkejut saat melihat Doni memejamkan mata. Don, tidur? Hampir bang, ngantuk. Semalam begadang chattingan sama cewek gue. Hah, tidur aja kalau gitu. Nanti bangunin ya bang. Ya. Doni pun memejamkan mata. Dan tak lama kemudian suara hembusan nafas Doni terdengar lambat dan terlihat mulai terlelap. Dan ketika Doni tertidur, James menghentikan jarumnya. Lalu James dengan leluasa melihat seluruh tubuh Doni yang gagah itu. James memastikan Doni benar-benar tertidur. Don, udah tidur? Tanya James memastikan. Dan begitu yakin Doni benar-benar tertidur, James dengan tangan kirinya pelan-pelan menggerayangi tubuh Doni, mulai dari sekitar tato leher dan jari jemarinya turun menyusuri garis punggung kekar Doni dan berhenti tepat di pantat Doni yang masih terbungkus celana pendek jeansnya. Meski terbalut celana, namun pantat Doni itu sungguh terlihat ketat dan membusung yang membuat James menegang. Apalagi ketika James meraba dan sedikit menekan-nekan pantat Doni, terasa sekal dan padat. Benar-benar membuat James ingin merasakan pantat Doni. Doni bergerak, kepalanya berganti posisi yang tadinya ke kiri jadi ke kanan. James panik, takut Doni memergoki James sedang menyentuhnya. Tapi beruntung Doni tertidur kembali dan tak bangun. James pun kembali menyelesaikan pekerjaannya. Takut jika Doni memergokinya kurang ajar dan tak terima, bisa-bisa marah dan tak mau kembali menato di tempatnya lagi. Bahaya, nanti James tak bisa menikmati dan melihat wajah tampannya lagi. James tersenyum. Sepertinya James jatuh cinta pada Doni, meski sayang Doni sudah ada yang punya. James ingin berteman lebih dekat dengannya, agar James bisa sering bertemu dengannya. Karena tak mungkin Doni datang sering-sering menemuinya untuk mentato tubuhnya. Dan dengan cara berteman baiklah satu-satunya cara untuk bisa lebih dekat dan selalu bisa berkomunikasi dengan Doni. Singkat cerita, 2 jam kemudian Doni terbangun. Dan ketika terbangun, Doni melihat Bang James tak ada. Namun mendengar suara mesin tato. Ternyata Bang James sedang mentato customernya di ruangan sebelah yang seorang cewek. Doni pun menghampirinya. Bang, Don, udah bangun? Iya bang. Gila, udah 2 jaman gue ketiduran. Gue heran, nyaman banget tidur di sini. Udah kayak tidur di hotel. Hotel apaan? Berisik kayak gini, Don. Gak kedengeran bang. Gue denger berisik pas udah bangun malah. Hah, coba lihat tatomu Don. Perintah James dan Doni pun bercermin melihat tatonya. Keren bang. Suka? Suka banget bang. Gue gak sabar nunjukin ke cewek gue. Semoga cewekmu juga suka. Pasti suka banget deh, yakin. Berapa bang? Bentar ya mbak. Iya bang. James pun menghampiri Doni
Dan keduanya sama-sama di depan cermin dengan James mengecek kembali tato Doni. Dah kok bang, gue puas. Berapa? Untuk cowok tampan kamu, seikhlasnya aja. Weh, bisa aja bang. Serius? Abang senang bisa mentato cowok setampan kamu. Jadi kamu bisa bayar seikhlasnya aja. Nanggung amat bang, gak gratis kalian. Boleh, tapi syaratnya tukeran nomor HP kamu. Canda bang, gue cowok tajir bang, pantang gratisan. Mana HP abang? Sini, gue ketikin nomor gue. Nih, ucap James menyerahkan HP-nya dan Doni mengetikkan nomornya. Dah bang, nanti chat gue ya. Senang kenalan sama abang. Dan nih, buat abang. Ucap Doni menyerahkan uang pada James. James, banyak amat. Udah, buat abang. Dah ya, gue balik dulu. Yah, hati-hati. James pun kembali mentato customer cewek. Dan entah mengapa perkenalan James dengan Doni sangat mengesankan. James berniat mengecatnya nanti malam. Di tempat lain, setelah dari studio tato, Doni sendiri berniat langsung menuju rumah Jenny, cewek yang berhasil membuatnya bucin itu. Doni berniat mengajaknya makan sembari menunjukkan tato baru di tubuhnya pada Jenny. Dan tak lama kemudian Doni sampai. Dan Jenny sudah ada di depan gerbang rumahnya. Jenny pun masuk ke mobil. I have something for you. Apa itu? Lihat. Tato baru? J? For me? Iya. Please deh, jangan lebay. Lebay? Ini gue lakuin buat lo sayang. Bukti gue bener-bener cinta sama lo. Kenapa lo malah ketawa? Ya aneh aja. Udah tahu di badanmu tuh banyak tato. Masih ditambahin tato lagi. Makin kesini makin kesana kamu. Lebay tau gak sih? Udah kayak anak alay. Sok keren. Yang kamu pikirnya nih lah, itulah. Tapi malah bikin kelihatan kotor tau gak sih? Bahkan kamu pernah bilang mau ngehapus tato kamu. Bukannya dihapus malah ditambahin. Pakai nama aku lagi. Udah tahu dari awal aku udah bilang kalau aku tuh gak suka cowok bertato. Itu kekurangan kamu. Dan untungnya masih ada kelebihan yang lain dari dirimu yang bisa diterima. Doni, ada-ada aja. Kalau kayak gini caranya, mana orang tuaku mau sama kamu. Sekalipun kamu kaya juga. Kamu harus ingat, keluargaku juga keluarga pengusaha, tajir, dan fanatik. Mereka gak mau punya mantu yang bertato dan terlihat kayak berandal dan urakan. Tapi gue bukan berandal, gue cowok baik-baik. Gue bertato, tapi gue bukan bad boy. Bukan juga gue playboy. Gue gak pernah mainin cewek. Gue gak pernah narkoba. Ya mabok juga sesekali pas diajak teman-teman aja. Teman-teman gue juga gak banyak cewek. Yang ada kebanyakan homo. Teman-teman nongkrong di gym. Dan lo tahu itu. Jadi please, jangan lihat orang dari luarnya aja. Dan bantu gue, tolong jelasin ke bonyok lo kalau gue orang baik. Don, please. Kamu pikir orang tua aku percaya gitu aja? Don, image itu juga penting buat bokap nyokapku. Kamu tahu mereka siapa kan? Jadi kalau kamu masih mau lanjut sama aku dan mau diterima bokap nyokap, hapus semua tato yang ada di tubuhmu. Ucap Jenny yang seketika membuat Doni terdiam dan kecewa. Gitu ya? Iyalah. Doni tak menyangka jika reaksi Jenny seperti ini. Jenny benar-benar tak pernah menghargai apa yang selama ini Doni lakukan untuknya. Padahal Doni sudah berusaha menjadi cowok yang baik untuk Jenny. Hanya saja penampilannya memang seperti ini. Namun apapun itu seolah tak ada gunanya dan sia-sia di mata Jenny. Doni jadi frustasi. Di gym sendiri sore ini teman-teman Doni sedang menunggu Doni. Dan tak lama kemudian Doni datang dengan wajah murungnya dan tak bersemangat seperti biasa. Bro, kenapa muka lo? Tanya Robert. Iya Don, sakit lo? Tanya Ringo. Pusing gue. Kenapa? Doni pun menceritakan kejadian yang ia alami pada teman-temannya. Dan teman-temannya mentertawakan. Hah, Doni, cewek kayak gitu buang aja. Kayak gak ada cewek lain aja. Cakep sih, tapi racun. Mending cari yang lain aja dah, ribet amat. Iya Don, itulah kenapa. Gue gak suka cewek, ribet, banyak peraturan. Udah deh, mending belok kayak kita. Gak bakal makan hati, ya gak coy? Najis.
Kalian homo-homo aja, gak usah ngajak-ngajak. Ye, justru kita ngajak lo happy daripada sama cewek lo sedih. Lihat kita, emang lo pernah lihat kita sedih, galau? Yang ada happy sepanjang hari, ucap Ringo curhat. Emang lo pada kalau pacaran juga gak pernah patah hati? Noh, si Ray suka patah hati kalau cowoknya selingkuh sama cewek. Kalau kita mah kagak. Nah, itu apa? Ye, semua tergantung orangnya. Kalau kita mah belok-belok aja. Belok juga gak bikin serius. Zaman sekarang, jujur aja deh, gak usah muna. Homo itu gak ada yang serius. Cuma main-main. Gak ada tuh cinta-cintaan sesama lelaki. Gue pernah jadi korban mulut manis lelaki yang janjinya setia, cinta mati, kagak bakal kawin. Ternyata sekarang anaknya 3. Doyan juga sama Meki. Mana gue udah ngorbanin lubang penjaka gue buat dia. Dia malah tetap sama cewek. Makanya males sekarang gue. Terus kalau lo kecewa, ngapain lo masih ngehomo? Ya gue gak serius sama cowok. Gue bikin have fun aja biar kagak sakit hati. Yang penting puas. Dasar sangean lo. Don, apa yang dikatakan dia ada benarnya, tapi juga ada yang tidak. Maksudnya bang? Sebenarnya mau homo ataupun normal, semua sama aja. Masalahnya juga sama, layaknya pasangan normal. Ada yang main-main dan ada juga yang serius. Tapi ya sedikit dan jarang. Tapi jika kita menemukan seseorang yang tepat, maka mau normal, mau homo, pasti akan bahagia. Asal kita bisa saling sayang dan saling menghargai satu sama lain. Ciah, laga lo bang, yang baru jadian. Oh ya, sama siapa bang? Tanya Doni. Sama si Mansur, ahli gizi yang suka nge-gym di mari itu loh. Oh, pantes dia sering nanyain abang pas abang gak ada. Selamat ya bang, ditunggu cerita malam pertamanya. Yang jelas, abang striker, ucap Robert yang seorang top. Semoga abang bahagia dan langgeng sama doi. Thanks, lo juga. Don, teriak Onat, salah satu teman Doni yang baru datang dan seketika teriak-teriak gak jelas. Ada apa Nat? Tanya Doni penasaran. Iya Nat, udah kayak ngejar maling aja lo. Duduk dulu, tenang. Nih, minum dulu nih. Ucap Ringo mendudukkan Onat. Don, gawat Don. Gawat kenapa? Gue lihat cewek lo sama cowok lain di kafe. Mesra lagi. Gue duduk tepat di depannya tadi. Gue videoin nih diam-diam. Kan dia kagak tahu gue temen lo. Mana lihat? 19 detik gak? Teriak Ringo, diikuti Robert yang kini juga sama-sama menonton video berdurasi 1 menit itu. Dan begitu Doni melihatnya, Doni terkejut. Apalagi keduanya terlihat bercanda mesra dengan sesekali tuh cowok mencium tangan Jenny. Doni tak menyangka jika Jenny tega mengkhianatinya. Apalagi tadi jelas-jelas dia beralasan buru-buru ada acara keluarga. Nyatanya ia mendua. Tangan Doni seketika mengepal kencang. Urat keningnya terlihat menonjol. Lalu tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya dan pergi. Weh, Don, kemana lo? 1 minggu kemudian di studio tato, James sedang menunggu customer terakhir karena dia hendak tutup 5 menit lagi. Sembari menunggu customer, James termenung memikirkan Doni yang tak pernah membalas pesannya. Dan ini sudah ketiga kalinya James mengirimkan pesan, namun Doni tetap tak membalasnya. James heran, kenapa dia tak menolak saja di awal jika ujungnya dia mengabaikannya seperti ini. Padahal pesan yang dikirimkan juga wajar-wajar saja. Tak ada kata-kata yang menjurus kemana-mana. James bingung dan waktu menunjukkan pukul 9 malam. Waktunya James menutup studio dan hendak pulang. Dan ketika James baru menutup pintu dan hendak menguncinya, Bang, teriak Doni yang seketika membuat James menoleh dan terkejut senang. Doni? Maaf bang, kemarinan gue. Nanti saja ngobrolnya di dalam. Ayo masuk dulu. Iya bang, ucap Doni pun masuk ke studio. Dan James berjalan ke warung sebelah, membeli 2 kaleng kopi. Lalu kembali menghampiri Doni di studio. Don, minum dulu. Thanks bang. Akhirnya kamu kesini juga. Abang senang, kamu gak lupa sama abang. Dan katakan sama abang, kenapa kamu gak balas pesan abang? Dan kenapa abang lihat kamu murung? Sorry bang, gue sempet ngedown seminggu. Itu karena gue putus sama Jenny bang. Apa?
Putus. Kok bisa? Cewek gue selingkuh bang. Gila, cowok kayak kamu masih ada yang berani nyelingkuhin. Kenyataannya begitu bang. Benar kata abang, gue terlalu bucin. Sampai gue lupa cintain diri gue sendiri. Bahagiain diri gue sendiri. Gue terlalu fokus bahagiain orang. Sampai lupa diri gue sendiri. Abang benar, gue terlalu percaya diri. Sampai gue percaya dengan orang yang gak bisa dipercaya. Dan akhirnya mendua. Tenang Don, minum dulu. Ucap James menenangkan sembari mengelus pundaknya. Doni pun menyeruput kopinya. Dan setelah sedikit tenang, Doni kembali bercerita. Gue gak nyangka bang. Dulu, giliran ada cewek yang mau nerima gue, tapi gue gak suka. Gue gak tertarik. Dan sekarang, giliran gue udah suka, cinta mati sama nih cewek, tapi dia gak nerima gue yang begini adanya. Mendua lagi. Sabar, semua percintaan pasti ada resikonya. Jangan sedih, kegagalan dalam bercinta itu wajar. Tetap semangat, masih banyak cinta lain yang akan kamu dapatkan nantinya. Gue heran bang, kenapa semua orang menilai dari penampilan? Padahal belum tentu penampilan menentukan perilaku. Semua tergantung pribadi masing-masing. Kenapa orang-orang memandang sebelah mata? Hanya dari casingnya saja. Kalau memang seperti itu, hapus tatuku bang. Tuh kan, yang abang khawatirkan akhirnya terjadi juga. Iya bang. Don, lihat mata abang dan dengerin kata-kata abang. Orang lain boleh menganggap kamu sebelah mata, tapi masih ada yang gak akan pernah memandangmu sebelah mata dan bahkan akan membuat kamu sangat berharga untuknya. Oh ya, siapa bang? Tukang tato, yaitu abang. Entah mengapa, kata-kata motivasi ditambah senyum Bang James membuat Doni jadi merasa terkagum-kagum pada tukang tato ganteng itu. Tapi jika dipikir-pikir benar juga, di saat yang lain memandang sebelah mata, hanya tukang tato lah yang gak akan memandang dengan sebelah mata, bahkan menghargainya. Doni seketika teringat pesan Bang Robert, teman di gymnya. Mau normal ataupun homo, kuncinya adalah harus saling menghargai satu sama lain. James sendiri heran ketika Doni menatapnya dengan tajam. Doni memang sangat tampan. James lega malam ini bisa melihat wajah Doni kembali. Don, kok ngelamun? Oh iya bang, maaf. Gue kagum sama abang. Pernyataan abang ada benernya. Dan 100% bener malah. Cuma abang yang bisa ngehargain orang-orang macam gue. Itu karena kita saling membutuhkan. Ting ting, ucap James sembari mengedipkan mata yang membuat Doni seketika terkejut namun kemudian tersenyum. Jadi, hapus tato? Jadi bang. Buat apa? Biarkan saja. Lebih baik kamu hapus yang lain saja. Hapus fotonya. Dan hapus dia dari hati dan pikiranmu. Jangan hapus tatomu. Baru juga belum kering. Terlalu indah untuk dihapus. Karena abang menulisnya dengan hati. Tapi namanya akan tetap terukir di tubuh gue bang. Dan jika suatu saat gue gak sengaja ketemu, terus dia masih lihat huruf ini di tubuh gue, nanti dia akan besar kepala dan mengira gue masih belum bisa move on dari dia. Jangan dihapus, sayang banget. Kamu kan tidak akan pernah tahu ke depannya kayak gimana. Siapa tahu nanti kamu ketemu cewek yang memiliki nama atau huruf yang sama, berhuruf J. Jessica, Jamilah, atau James mungkin, abang. Seketika Doni tersenyum ketika mendengarkan ucapan James. Abang, bisa aja. Abang bercanda. Kalau gue serius, gimana bang? Maksud kamu? Bukankah abang pernah bilang kalau kriteria cowok abang seperti gue? Terus, gimana kalau kita pacaran? Enggak ah. Kenapa bang? Bukannya abang suka sama gue? Tapi abang gak mau cuma jadi pelampiasan kamu aja. Abang tahu kamu gak serius dan hanya mau coba-coba. Karena hubungan yang didasari karena pelampiasan dan karena paksaan itu tidak akan bertahan lama. Karena bukan didasari dari hati dan kemauan sendiri. Ini kemauan gue sendiri bang. Oke, gue tahu abang ragu sama gue. Tapi asal abang tahu, sebelum gue kesini, gue sudah berpikir matang-matang bang. Kata temen gue, Guy, di gym, kunci suatu hubungan adalah karena saling sayang dan saling menghargai satu sama lain.
Gue udah nemuin abang yang bisa ngehargain gue, yang bisa diajak ngehargain satu sama lain. Selanjutnya tinggal saling sayang. Dan rasa sayang itu bisa dipupuk bang. Hah, ingat Doni, kamu saling sayang menyayangi dengan abang yang seorang cowok. Sedangkan kamu belum pernah menyukai cowok sebelumnya. Apa rasa trauma membuatmu jadi pindah haluan? Mungkin, salah satunya. Tapi itu bukan alasan. Alasan gue karena cuma abang yang bisa menghargai gue. Dah itu aja. Jawab Doni yang membuat James diam dan hanya tersenyum menatap Doni. Doni jadi bingung melihat ekspresi James yang seperti meragukannya. Bang, abang masih ragu? Sedikit. Lalu, apa yang bisa membuat abang percaya sama gue? Apa ya? Katakan bang. Oke, kalau kamu memang mau sama abang, tato nama abang di tubuhmu. Oke, deal. Abang boleh menempatkan tato nama abang dimanapun abang mau. Baiklah, abang akan mentato nama abang di pantatmu. Apa? Kenapa harus pantat? Kenapa nggak di dada atau tempat lain? Karena abang jatuh cinta sama pantat kamu. Apa? Ya sudah, terserah abang aja. Asal abang percaya sama gue. Buka celanamu dan telungkup. Oke, gak masalah, ucap Doni tanpa ragu membuka celana dan sidinya, membelakangi James, dan terpampanglah pantat padat dan sedikit berbentuk kotak bulat yang membusung itu, yang membuat James yang sedang mempersiapkan peralatan tato kesulitan menelan ludah. Doni sendiri yang memergoki James melihat pantatnya dari cermin itu tertawa. Bener-bener ranum pantat kamu Don. Abang jadi tergoda. Hah, ini bang. Wah, ucap Doni menepuk pantatnya sendiri. Lalu telungkup yang membuat James sudah tak sabar ingin mencicipinya. James pun duduk. Lalu perlahan-lahan mengarahkan jarumnya ke pipi bokong sebelah kanan Doni. Au, sakit Don. Sedikit bang, tapi campur geli. Mungkin karena di pantat dan baru pertama kali ditato di area tersembunyi kayak gini. Tahan ya. Ini bisa 2 jaman, karena abang mau bikin tato yang bagus buat kamu. Bisa ketiduran lagi nih bang. Gak apa-apa, kalau ngantuk tidur aja. Iya bang. James pun mentato Doni, sembari sesekali memperhatikan tubuh Doni yang membuat James birahi. Sembari mentato, sesekali James berani meraba pantat Doni yang masih tersadar. Bang, ya Don, bisa rehat sebentar gak? Kenapa Don? Titik gue sakit, ketekan bang, lagi ngaceng. Kok bisa? Gak tahu, pas abang nato lama-lama titik gue ngaceng. Apalagi ditambah abang grepe-grepe. Kok gue bisa ngaceng ya bang, dipegang cowok? Apa karena gue temenan sama gay, jadi gampang sange? Gak juga, mungkin sensasi ditato ditambah sentuhan abang jadi bikin enak. Bang, ya kalau kita pacaran, siapa ceweknya dan siapa cowoknya? Kita bisa gantian, nanti bisa dikondisikan. Tapi untuk yang pertama, biar abang yang masuk. Tapi gue belum pernah bang. Rasanya mirip kayak ditato kok, awalnya sakit, tapi bikin nagih. Ya sudah, lakukan sekarang bang. Apa? Kamu yakin? Yakin bang, gue penasaran. Punya gue juga udah tegang. Sama, punya abang juga udah dari tadi. Gara-gara lihat pantat kamu, ucap James meletakkan jarum dan mematikan mesin tatonya. Lalu menarik paha atas Doni sehingga yang tadinya telungkup sekarang nungging. James meremas-remas pipi bokong Doni yang membusung itu. Hingga kemudian, oh, teriak Doni mendesah saat lidah Bang James menyeruput lubang mataharinya dengan gemas. Lidahnya membasahi seluruh permukaan lubang dan belahan pantatnya. Rasanya nikmat yang belum pernah ia rasakan selama ini. Apalagi ketika tangan Bang James tiba-tiba memasukkan buah zakarnya ke mulutnya dari belakang, sembari mengocok milik Doni. Doni pun mendesah ke sana kemari. Dan semakin belingsatan ketika Bang James menghisap batangnya yang cukup besar. James dapat melihat ekspresi Doni dari celah kedua pahanya. James tak menyangka bisa mendapatkannya juga. Dan melihat ekspresi James itu membuat James tak tahan dan ingin segera masuk. Don, abang masuk ya. Masuk aja bang, pelan ya. Iya Don.
Abang gak nyangka bisa dapetin kamu. Makasih ya Don, udah mau sama abang. Gue yang makasih bang. Gue seneng nemuin abang. Satu-satunya orang yang sayang dan bisa ngehargain gue. Tahan Don. Don, gila, susah. Bang, slep. Akhirnya tembus juga. Nikmatnya Don. Iya bang, sakit-sakit nikmat. Don, abang akan mentato hatimu dengan jarum abang yang sudah ngaceng dan kenceng ini. Ucap James menggenjot. Fuck, gede banget jarum abang. Perih bang. Cuy, James kembali meludahi pantat Doni dan menggenjot kembali. Don, ya bang, tahan ya. Abang mau apa? Ucap Doni panik saat melihat James menyalakan kembali mesin tatonya. Tenang, abang gak akan menyakitimu. Oh, ya, Doni mendesah saat James menggenjot dengan kecepatan rendah sembari mentato punggungnya. Sensasi digenjot sembari ditato membuat Doni mengocok miliknya sendiri. Dan James yang melihat ekspresi Doni yang keenakan saat ditato dan digenjot itu membuat James tak tahan. James melempar jarumnya ke meja dan mematikannya, lalu mendorong Doni dengan kencang hingga kemudian cerot. Ya, keduanya sama-sama merengkuh kenikmatan bersama. Doni ambruk kembali telungkup, sedangkan James duduk bersandar di samping cermin. Luar biasa bang. Gimana pengalaman jadi homo dan bercinta sambil ditato? Menakjubkan bang, bisa diulang. Pasti Don, kita akan melakukannya berulang-ulang. Iya bang. Oh iya bang, abang nato apa di punggung gue? Coba ngaca. Doni pun ngaca dan tersenyum saat James mentato punggungnya dengan tato love dan tanggal jadian keduanya. Thanks ya bang. Sama-sama Don. Gue boleh tanya gak bang? Apa itu? Kenapa abang nato nama abang di pantat gue? Kan gak ada yang lihat. Ya memang biar cuma abang yang lihat. Dan setiap abang nusuk kamu, abang akan selalu mengingat-ingat hari ini saat pertama kali kita bercinta. Oh gitu. Kedua, kalau sampai kamu mainin abang dan selingkuh dari abang, tuh tato akan melindungi abang. Karena abang berharap cowok yang akan nusuk kamu akan pikir-pikir ketika lihat tato di pantat kamu. Karena pantat kamu sudah taken sama abang. Taken. Love you bang. Love you more. Happy ending.